Kayak pagi itu enak, Ahmad bilang ya insya Allah saya sanggupi. Ya walaupun ya beginilah. Mohon bersabar. Fakrun daimun ma'hu zuhdun hadirun. Orang fakir tapi zuhud, menerima. Kemudian yang keempat, fikrun daimun ma'hu batnun ja'ion, yaitu selalu berpikir ya, menjadi pemikir. Kemudian batnun ja'ion, bukan hanya berpikir tapi disertai dengan perut yang lapar, sering berpuasa. Karena kalau perut kita kenyang, maka pikiran kita itu tidak akan peduli kepada orang lain. Kalau kita kenyang, kita tidak akan pernah memikirkan orang lain kelaparan. Bah di Lombok itu kelaparan atau enggak ngurus sudah, kalau kita dalam keadaan kenyang. Tapi kalau kita lapar, maka kita akan juga merasakan penderitaan orang lain. Batnun jai'un. Yang ini. Maaf banyak gangguan. Fikrun daimun, selalu berpikir. Allah menyuruh kita di dalam puluhan atau bahkan ratusan ayat di dalam Al-Quran untuk kita selalu berpikir. Afala tatafakkarun, apakah kalian tidak memikirkan? Afala ta'qilun, afala tatadabbarun. Ya, dalam Al-Quran kita itu suruh berpikir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan enak-enakan. Bahkan ayat yang diturunkan pertama kali, Iqra, bacalah. Membaca itu bisa dengan mata kepala kita, langsung membaca tulisan, atau membaca keadaan yang terjadi ini. Jangan kita menutup mata. Betapa Allah menurunkan hujan misalkan, betapa Allah menurunkan bencana yang dibangun puluhan tahun, ya, kayak jembatan di Palu kemarin ya, berdiri kokoh. Dalam berapa detik Allah menghancurkan. Mereka mengumpulkan bangunan itu berapa puluh tahun, bangunan-bangunan di kota itu. Berapa detik Allah dengan kekuatannya Allah menghancurkan. Makanya manusia jangan sombong. Punya jabatan, saya jamin itu cuma tahuan. Tidak ada, jangan macam-macam sama Allah ya. Jangan menentang. Dalam sekejap Allah hancurkan. Jadi kalau kita menjadi ahli pemikir, kayak kita menjadi santri ini, harus batnun ja'iun. Itu lebih kita lapar, jangan terlalu kenyang. Kenyang tidung melulu diwudin ya. Yang dinamakan santri itu adalah orang yang apabila kita datang kepadanya, dia sedang pegang kitab. Itu santri. Jam berapa saja, dalam keadaan bagaimanapun kita datang kepada santri tersebut, dek pondok misalkan, dia sedang ngaji, itu santri. Sedang ngaji, sedang mutolaah, sedang hafalan, sedang wirid, sedang sholat, itu santri. Jadi kalau kita tiap datang, tiap ngirim misalkan ya tidur, besok ngirim lagi, tidak sama jamnya, tidur, bomak tidung melolo, itu santri bau itu namanya. Ya, santri itu harus seperti itu. Jadi kegiatannya tiap hari ya wis belajar memang. Tidak disuruh kerja. Kemudian yang nomor 5, hazanun daimun mahu khaufun muttasilun. Ada kesusahan yang ditanamkan di dalam hati kita, tapi bukan kesusahan terhadap urusan dunia. Karena urusan dunia ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Segala sesuatu yang melata berjalan di muka bumi ini pasti dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ma'ahu khaufun muttasilun, yang disertai dengan kekhawatiran yang selalu nyambung. Maksudnya apa? Kita jangan senang-senang terus. La tabakuna kasiron, ya. Jangan kalian itu sering tertawa. Kata Al-Qur'an, kata Rasulullah, jangan kalian memperbanyak untuk tertawa, senang-senang. Itu dapat mematikan kepada hati kita. Ya, tertawa terbahak-bahak. Ya. Ada itu man dhahika ghahghahatan faqad dhahaba sulusudini. Barang siapa orang yang tertawa terbahak-bahak, maka sungguh telah hilang sepertiga agamanya, sepertiga ilmunya, sepertiga hafalannya. Itu mudah hilang kalau kita sering tertawa. Jadi harus ada haznun, bukan mikiri masalah urusan dunia. Jadi harus kita khawatir, kita harus tetap khawatir. Jangan kita merasa aman. Kita sudah sholat misalkan, kita mau kemana-mana, lewang saya sudah zikir, sudah baca rotib atos, sudah misalkan moro-moro jalan seenaknya. Jangan seperti itu. Tetap harus waspada, harus tetap hati-hati, harus ada kekhawatiran. Jadi misalkan mobil kita bannya bagus semua, remnya sudah cakram semua misalkan, ya tetap kita hati-hati, tetap waspada, maksudnya seperti itu. Kemudian yang nomor 8, hubbun daimun ma'hu hayaun. Ada rasa cinta, cinta kepada sesama, cinta kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan rasa malu. Ya, kita mencintai orang lain, sesama jenis laki-laki, cuma bukan LGBT ya. Ya. Kita cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Yang satu datang kepada saudaranya yang satu, sama-sama laki, bukan untuk bercinta, tapi kita mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul seperti ini adalah perkumpulan yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk di antara 7 golongan yang nanti akan dilindungi pada hari kiamat, yang waktu itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Rajulani tahabba fillah iftaraqa ala dalik ijtama ala dalik waftaraqa alaihi. Jadi ada 2 orang sesama laki-laki saling mencintai karena Allah, ya, bukan karena nafsu, saling mencintai karena Allah. Dia berkumpul karena Allah, ngaji misalkan, dia berpisah juga karena Allah. Jadi pulang ke rumahnya masing-masing, jangan bareng melolo ya. Di bini ki bareng melolo. Pulang ke rumah masing-masing. Waktu berkumpul dia karena Allah, waktu berpisah pun juga karena Allah. 2 orang-orang yang seperti ini nanti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubbun daimun, selalu mencintai. Artinya kita jangan sekali-kali ya, menyakiti kepada orang lain. Makanya Nabi mengingatkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna imannya kalian sehingga kalian mencintai sesama orang mukmin sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Ya apa? Kita jangan menyakiti orang lain sebagaimana kita tidak ingin disakiti. Kita jangan menipu orang lain sebagaimana kita tidak ingin ditipu. Bayangkan semuanya itu pada diri kita. Misalkan kita membeli aqua ini, ya, kita rela kalau kita membeli ini 5.000. Kita menjualnya pun juga demikian. Jangan buat kesempatan. Mumpung ini uang ndak pati waras misalkan. Tak jual 50.000, mau misalkan. Suatu saat kamu yang akan menjadi seperti itu. Ya. Na'udzubillah. Jadi tetap man yarham yurham. Orang yang kasih sayang, orang yang ulas asih nisran, pasti dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita di jalan pakai mobil, ada orang mau nyebrang, kasih kesempatan. Kadang ada kan mobil di tengah mau nyebrang, tidak dikasih kesempatan selama-lamanya. Kita berhenti, kita hidupkan lampu darurat, kita tunggu. Sewaktu-waktu juga kita akan membutuhkan pertolongan mereka. Pasti itu sudah yang sering-sering perjalanan. Ya, jadi jangan sok enak-enak dewe, orang tidak dikasih jalan misalkan. Jadi seperti ngebel misalkan ya, klakson itu.
Jangan sepanjang-panjangnya misalkan, sebagaimana kita juga tidak senang kalau kita diklakson seperti itu. Jangan mudah-mudah ngedem dan semacamnya. Itu semuanya bayangkan pada diri kita. Semuanya bayangkan pada diri kita. Pada keluarga kita misalkan. Baru keimanan kita pada akhirnya akan menjadi keimanan yang sempurna. Kemudian misalkan ada tetangga yang menyakiti, ya kita memang harus bersabar. Karena Nabi mengingatkan kepada kita, lam yakun mu'minun wala yakunu hatta yaumil qiyamah illa walahu jarun yu'dihi. Tidaklah seseorang itu menjadi orang mukmin dan dia tidak akan menjadi orang mukmin sampai hari kiamat kecuali dia pasti mempunyai tetangga yang menyakiti. Semakin kuat keimanan kita, semakin banyak orang yang menyakiti kita. Jangan berharap orang yang makin kuat keimanannya ada musuhnya, jangan berharap. Kita lihat sudah orang-orang yang soleh, para nabi yang membenci malah keluarganya sendiri, kayak pamannya Abu Lahab, Abu Jahal, orang-orang terdekat malah ya, tiap hari disakiti. Para wali semuanya dimusuhi. Pondok pesantren biasanya pecerainya, tahu peceren, jomberannya itu dekatnya pondok biasanya ya. Jadi kita yang dekat pondok jangan jadi peceren ya. Kita mencintai kepada mereka, kepada guru-guru kita membantu apa yang mereka butuhkan. Jadi kita jangan kaget begitu. Kok kalau ada tetangga kita yang sejalan dengan kita jangan kaget, karena ini memang sudah dinas dalam hadis. Lam yakun mu'minun wala yakunu hatta yaumal qiyamah illa walahu jarun yu'dihi. Tidaklah menjadi seorang mukmin dan tidak akan menjadi seorang mukmin sampai hari kiamat kecuali pasti dia akan mempunyai tetangga yang menyakiti. Pasti sudah. Lawang saya sudah wiritan, saya sudah loman, saya tak teman nyala misalkan, kok sih ada yang memusuhi? Berarti itu kita adalah orang mukmin. Memang orang mukmin seperti itu. Jadi jangan terlalu dipikirkan. Wattasi'u yang nomor 9, ilmun nafi'un mahu hilmun daimun, yaitu ilmu yang bermanfaat. Di samping dia mempunyai ilmu yang bermanfaat, disertai dengan kesabaran, disertai dengan kesantunan di dalam dia menyampaikan ilmunya, memberikan ilmunya dan semacamnya. Jadi ilmunya bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dikerjakan oleh orang lain, diamalkan oleh orang lain, juga oleh pemilik ilmu sendiri. Jadi bukan hanya kita pandai menyampaikan, dan ini sudah diperingatkan oleh Rasulullah, jangan kita menjadi bagaikan lilin, mampu menerangi orang lain menjadi terang, tapi kita membakar diri kita sendiri. Itu kita punya ilmu, kita berikan kepada orang lain, tapi kita tidak mengamalkan. Ala ilmu alaikah, kata Abdullah Haddad, ilmu itu mudarat kepadamu. Ilmu itu memberikan mudarat kepadamu, kecuali dia akan bermanfaat kalau engkau telah mengamalkan. Baru falakah. Kalau sudah kamu amalkan, maka ilmu itu akan bermanfaat kepadamu. Kenapa ilmu kok mudarat kepada kita? Karena ilmu itu adalah pemberian Allah. Ilmu itu adalah amanat Allah. Dan kita kalau mempunyai ilmu, bahkan misalkan sudah dianggap sebagai ulama, sedang al ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Apa yang diwarisi adalah ilmunya nabi yang dari Allah Subhanahu wa taala, wajib disampaikan kepada umatnya. Ya. Jadi perhatikan dulu ulamanya seperti apa. Ulama itu ada macam dua. Ada ulama dunya, ada ulamaul akhirah, ada ulama dunia. Tanda-tandanya kata Imam Ghazali, bahkan dalam hadis juga disebutkan, apabila kalian melihat ada ulama sering datang ke pintunya pejabat, saksikan bahwa itu adalah
Hah? Maling. Itu maling. Bukan saya yang menyampaikannya. Hadis. Jadi kata Imam Ghazali, ulama itu ada macam dua. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Bahkan Nabi sudah mengatakan, akhafu ala ummati, ahwafu ma ala ummati minad dajjal. Ulama usuk ini adalah ulama yang paling ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dajjal sekalipun, ya. Menyesatkannya itu. Yang saya heran, bawahannya itu fanatik buta. Apa yang disampaikan, pokoknya mun saya ikut dah. Mak ada remabain, tidak boleh. Kalau itu tidak sesuai dengan agama, siapapun orangnya wajib la sam'ah wala ta'atah li maksiatil khaliq. Wajib tidak mendengarkan, wajib tidak taat mengikuti apabila itu bentuknya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini panjang sebetulnya ya. Kemudian karena ilmu itu amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak disampaikan, maka itu akan dimintai pertanggungjawaban dan itu akan memberikan kemudaratan kepada kita. Jadi kita diberikan amanat, cuma kita tidak mengamalkan. Orang mencari ilmu itu ada 3 kewajibannya. Yang pertama, dia wajib di dalam mencari ilmunya. Yang kedua, dia wajib mengamalkannya. Yang ketiga, dia wajib menyebarkan atau menyampaikan ilmunya tadi. Ini ketiga-tiganya sama-sama wajib. Ya, ketiga-tiganya sama-sama wajib. Di dalam mencarinya kita wajib. Di dalam mengamalkannya kita wajib. Di dalam menyampaikan ilmu kepada orang lain itu juga wajib. Kalau misalkan kita tidak mencari ilmu, otomatis kita tidak dapat mengamalkan, otomatis juga tidak menyebarkan, maka kita dosa ketiga-tiganya. Karena ketiga-tiganya tidak kita amalkan. Kemudian misalkan kita mencari ilmu, kemudian kita tidak mengamalkan, tidak menyebarkan, maka kita hanya dapat 1 kewajiban, yang 2 yang kurang masih. Mending. Karena mungkin suatu saat ini diamalkan. Karena setiap amalan yang tidak didasari dibarengi dengan ilmu maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Misalkan dia punya ilmu, kemudian dia tidak mengamalkan, tapi dia menyampaikan kepada orang lain, dia sudah 2 kewajiban yang terlaksana, cuma tinggal 1. Mending, ya. Daripada wis dak punya ilmu, yo dak mengamalkan, yo dak menyebarkan, ketiga-tiganya dia berdosa. Kemudian yang terakhir, al-ashir imanun daimun mahu aqlun sabitun. Untuk menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan akhirat dari segala macam petaka dan bencana, dan menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah serta menjadi predikat orang-orang yang bertakwa dan diakui ketakwaannya oleh Allah, yaitu selalu ada kepercayaan yang kokoh di dalam hati kita disertai dengan akal yang kuat, disertai dengan akal yang cerdas, ya. Jadi bukan hanya bukan hanya nerima apa adanya, tapi berusaha semaksimal mungkin mengetahui tujuannya. Lihat ma'inna qalbi, supaya hati kita lebih tenang, hati kita lebih mantap. Kayak Nabi Ibrahim waktu mencari unsur ketuhanan, dia melihat bintang, mungkin ini Tuhan saya. Ada lagi muncul yang lebih besar, bulan, oh ini mungkin yang lebih besar Tuhan saya. Setelah hilang, saya tidak senang kepada yang hilang. Paginya muncul matahari, oh mungkin ini Tuhan saya, ini lebih besar, lebih hangat, lebih panas misalkan. Ternyata tenggelam juga hilang. Saya tidak senang kepada yang hilang, berarti itu bukan Tuhan. Hingga akhirnya ditemukan kebenarannya. Jadi harus kita mencari. Dengan apa? Dengan mencari ilmu seperti ini. Ini termasuk kita punya keimanan, juga akal kita pergunakan. Karena orang yang mengaji, mencari ilmu, misalkan sholat kita tidak tepat,
ada rukun yang tidak dikerjakan, atau kita mengerjakan sesuatu yang membatalkan, tapi kita masih ngaji, maka sholat kita diterima oleh Allah. Sholat kita tidak batal. Berarti kita masih belum nyampe, karena keilmuan kita juga terbatas. Tapi kalau kita tidak ngaji, kita tidak mengerjakan rukun, salah satu rukunnya, maka batal langsung sudah. Atau kita mengerjakan yang membatalkan sholat, maka langsung batal, karena kita tidak ngaji. Kalau kita masih ngaji, maka tidak batal. Berarti ilmu kita masih belum nyampe. Kita muamalah jual beli, kok tidak tepak misalkan, tapi kita masih ngaji, maka insya Allah diterima dan dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau kita tidak ngaji, langsung sudah tidak sah, haram hukumnya. Begitu. Berarti diri kita tidak ada kemauan untuk merubah menjadi yang lebih baik. Mungkin itu sedikit yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadza minni wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allah